Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ya, selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita, yaitu pada mata pelajaran akidah akhlak dengan judul materi bersyukur dan bersabar. Ada perkataan seorang Habib, yaitu Habib Ali Zainal Abidin. Beliau berkata, sabar itu adalah saudara syukur. Orang yang bersyukur itu belum tentu bisa bersabar, tapi orang yang bersabar pasti bersyukur. Itu perkataan dari seorang Habib, yaitu Habib Ali Zainal Abidin. Ya, selanjutnya, pengertian sabar dan syukur. Sabar berasal dari kata sobaro yasburu sobaron, yaitu ketundukan penerimaan apa-apa yang telah Allah berikan, baik kesenangan atau kesedihan. Sedangkan syukur berasal dari kata asyukur atau asyukru. Pengertian sabar dan syukur menurut salah satu ulama besar di antaranya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan bahwa syukur adalah budi pekerti yang bisa dibentuk oleh seseorang. Ia menahan nafsu, menahan sedih, menahan jiwa dari kemarahan, menahan lidah dari merintih kesakitan, dan juga menahan anggota badan dari melakukan yang tidak pantas. Sabar merupakan ketegaran hati terhadap takdir dan hukum-hukum syariat. Sementara itu, beliau mendefinisikan syukur dengan menampakkan nikmat Allah melalui lisan dengan cara memuji dan mengakui, melalui hati dengan cara meyakini dan mencintai, serta melalui anggota badan dengan ketaatan. Itu definisi bersyukur dan sabar menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Lalu selanjutnya dalil sabar. Ada sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yatasabbar yusabbirhu Allahu wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri." Artinya, siapa yang sungguh-sungguh berusaha untuk bersabar, maka Allah akan memudahkan kesabaran baginya, dan tidaklah seseorang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pemberian yang lebih baik dan lebih luas keutamaannya daripada sifat sabar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Itu diantara dalil dari sabar. Lalu selanjutnya, macam-macam sabar. Yang pertama, sabar ketika menghadapi musibah. Sabar menghadapi musibah yang dimaksud yaitu sabar atas segala cobaan yang Allah berikan, baik itu berupa bencana alam, ditinggalkan orang yang dikasihi, ataupun kesusahan-kesusahan lainnya. Nah, itu adalah sabar ketika menghadapi musibah.
Yang kedua ada sabar ketika menjalankan taat. Sabar menjalankan taat artinya sabar ketika melaksanakan amal-amal soleh seperti membaca Al-Quran, zikir, sholat, dan lain-lain. Hal tersebut membutuhkan kesabaran dalam menjalankannya agar tetap istiqomah, bersabar karena memilih meninggalkan hal-hal yang sia-sia demi mengerjakan ketaatan ataupun meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti gibah, sombong dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada sabar ketika mengekang diri dari maksiat. Ya, tentunya perbuatan maksiat itu sangatlah banyak, maka hal tersebut bisa dihindari dengan bersabar, ya, menahan atau mengekang diri agar tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan dan tidak mengikuti bujuk rayuan setan yang akan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah macam-macam dari sabar. Ada 3. Yang pertama adalah sabar ketika menghadapi musibah, yang kedua sabar ketika menjalankan taat, dan yang ketiga adalah sabar ketika mengekang diri dari maksiat. Nah, lalu selanjutnya dalil syukur, yaitu pada Quran surat Ibrahim ayat ke-7 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang mana artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Dijelaskan pada surat Ibrahim ayat 7 bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kenikmatan kepada siapapun yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila kamu lupa akan nikmatnya, lupa akan bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nikmat tersebut dan melakukan perhitungan di akhirat. Itu diantaranya dalil syukur, yaitu terdapat dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Wa idza addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lalu ke selanjutnya ada macam-macam syukur. Yang pertama bersyukur menerima nikmat. Ya, syukur yang pertama ini apabila menerima nikmat bisa langsung dilakukan dengan mengingat dan memuji Allah. Karena apapun yang manusia terima itu semata-mata atas kuasa dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersyukur dengan ridho dan puas atas nikmat. Ya. Selanjutnya, ketika sudah menerima nikmat yang Allah kasih, sembari mengingat atau memujinya, kita pun harus memunculkan sikap kepuasan tersendiri atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat tersebut merupakan bukti tanda cinta dan kasih sayang Allah pada hambanya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah bersyukur dengan menggunakan nikmat bukan untuk bermaksiat. Ya. Selain dibuktikan dengan tanda terima kasih dan puas atas nikmat Allah, hal terakhir yaitu dengan menggunakan nikmat tersebut untuk hal yang baik-baik, yang positif dan bermanfaat.
bukan untuk bermaksiat kepada Allah, seperti halnya nikmat sehat yang kita gunakan untuk ibadah atau yang kita gunakan untuk menuntut ilmu. Nah, itulah macam-macam yaitu bersyukur, ya. Yang pertama tadi bersyukur menerima nikmat, yang kedua bersyukur dengan ridho dan puas atas nikmat yang telah Allah kasih, yang ketiga yaitu bersyukur dengan menggunakan nikmat bukan untuk digunakan bermaksiat. Nah, mungkin eh, itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini, ya. Dan untuk tugasnya silahkan eh, kalian buat rangkuman materi berkenaan dengan bersyukur dan sabar, ya, dari buku-buku yang lain, dari referensi-referensi buku yang lain, ya, agar nanti pengetahuan kalian bisa lebih luas, ya, mengenai bersyukur dan sabar ini. Mungkin eh, sekian eh, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.